Bintang Manchester City sebut Piala Dunia U17 bantu kariernya di sepak bola profesional. Phil Foden angkat bicara soal pengalamannya bertarung di Piala Dunia U17 2017 silam. Bintang Manchester City ini menyebut bahwa ajang tersebut sangat berarti dalam perjalanannya menapaki karir sepak bola profesionalnya. Menurut Foden, turnamen Piala Dunia U17 yang diikutinya sangat luar biasa. Mereka, sambung pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut, harus bermain di hadapan banyak suporter. Turnamen ini, bagi saya pribadi, jelas sangat membantu ketika saat ini saya bermain bersama Manchester City, terutama ketika harus masuk ke lapangan ketika Etihad dipenuhi penonton. Saya jadi tak merasakan tekanan dan bisa menjadi diri sendiri. Kami masih sangat muda dan belum pernah sekalipun bermain di hadapan orang sebanyak itu. Kami juga merasakan tekanan dalam laga-laga melawan tim besar. Supporter sangat spesial. Saya kira, pada partai final, akan ada lebih banyak supporter Spanyol. Namun, waktu itu, saya merasa seluruh stadion seperti mendukung kami. Saya bisa mendengar yel-yel dukungan mereka. Ini adalah pengalaman luar biasa pada usia yang sangat muda. Foden sendiri merupakan salah satu penggawa Inggris pada Piala Dunia 2017 lalu. Dalam turnamen yang dihelat di India ini, Foden mengantarkan tim U17 Inggris meraih gelar juara. Inggris menang 5-2 pada pertandingan kontra Spanyol tersebut. Foden mencetak 2 dari 5 gol ke gawang Spanyol. Tak hanya secara tim, secara pribadi, Foden juga mencatatkan prestasi pada ajang tersebut. Ia meraih trofi Golden Ball pada ajang tersebut. Foden memiliki kenangan khusus soal laga final antara timnya dan Spanyol. Menurutnya, laga ini sangat berarti karena juga merupakan sebuah balas dendam yang sangat manis kepada para matador muda tersebut. 5 bulan sebelumnya, Inggris harus menelan kekalahan dari Spanyol dalam final Euro U17. Saya ingat selebrasi gila saya setelah gol terakhir. Saya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Saya tahu betapa tim ingin menang setelah kalah di Euro dan ingin mengalahkan Spanyol. Rasanya seperti saya merayakannya untuk semua orang, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Sungguh luar biasa bisa mencetak gol di final dan membantu tim meraih apa yang pantas kami raih. Khaldoon Al-Mubarak memiliki tujuan jangka panjang untuk skuad Manchester City. Ketua Manchester City Khaldoon Al-Mubarak memiliki tujuan jangka panjang untuk skuad tim utama di Stadion Etihad, menurut laporan terbaru. Pengungkapan terbaru mengenai fase selanjutnya dari perkembangan skuad Manchester City muncul setelah jendela transfer musim panas yang dramatis, ketika juara bertahan Liga Premier melihat beberapa perubahan dalam cara kedatangan dan kepergian. Dalam hal perekrutan pemain, City merekrut Mateo Kovacic dan Matheus Nunes ke lini tengah mereka masing-masing dari Chelsea dan Wolves, Joško Gvardiol mengisi pertahanan dari RB Leipzig, dan Jeremy Doku menambah formasi menyerang dari Stade Rennes. Meski semua pemain tersebut telah mengawali karir mereka di Manchester City dengan baik, sebuah laporan baru merinci bahwa kebangkitan dan perkembangan Rico Lewis akan menjadi tren yang paling mengesankan bagi pimpinan klub. Menurut Paul His dari The Times, salah satu tujuan jangka panjang ketua Manchester City Khaldoon Al-Mubarak untuk memasukkan skuad tim utama klub adalah agar aspek organisasi tersebut memuat 5 atau 6 pemain lokal. Rico Lewis yang berhasil menembus skuad tim utama Manchester City dan sering tampil musim lalu diharapkan menjadi pemain terbaru yang mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam skuad Pep Guardiola. Selama beberapa musim, sejumlah pemain telah menunjukkan potensi dalam skuad City, namun beberapa dari mereka memutuskan untuk meninggalkan Etihad Stadium dengan harapan bisa bermain secara reguler di tim utama. Pelatih dan ofisial City yakin nama lain yang bisa mengikuti jalur yang diambil oleh orang-orang seperti Phil Foden dan Rico Lewis khususnya adalah Oscar Bob, yang minggu ini menerima panggilan pertamanya ke tim nasional putra senior Norwegia. Howard Webb akui Mateo Kovacic seharusnya mendapat kartu merah.
Manchester City mendapat kekalahan 0-1 dari Arsenal dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan di Emirates Stadium pada Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 dimenangkan tim tuan rumah berkat gol dari Gabriel Martinelli jelang akhir laga menjadi momen penentu laga tersebut. Kontroversi keputusan wasit di dalam lapangan dan ruangan VAR kembali mendapatkan sorotan. Gelandang Man City, Mateo Kovacic, 2 kali melakukan pelanggaran keras. Tetapi pemain asal Kroasia itu hanya mendapatkan 1 kartu kuning dan dapat tetap menjalani sisa pertandingan. Kepala PGMOL Asosiasi Wasit Inggris, Howard Webb, mengakui bahwa Mateo Kovacic beruntung pada pertandingan tersebut. Webb mengatakan bahwa VAR tidak dapat terlibat dalam pemberian kartu kuning kedua, tetapi mengungkapkan bahwa wasit di dalam ruangan VAR tidak akan mengubah keputusan itu apabila Kovacic mendapat kartu merah secara langsung. Itu jelas adalah tackle yang buruk dan saya yakin apabila Michael Oliver memberikan kartu merah, VAR tidak akan membutuhkan waktu peninjauan yang lama. Tetapi ia tidak melakukannya dan hanya memberi kartu kuning. Saya rasa ada sedikit perbedaan dibandingkan insiden yang membuat Malo Gusto mendapat kartu merah. Saya rasa memang benar, Mateo Kovacic beruntung. VAR jelas tidak dapat terlibat dalam pemberian kartu kuning kedua, tetapi saya rasa ia beruntung tetap bertahan di lapangan. Wasit kali ini, salah satu yang terbaik di Inggris dan di dunia, Michael Oliver, akan meninjau ulang momen itu dalam evaluasinya. Pernyataan Howard Webb kepada Sky Sports adalah bagian dari upaya PGMOL untuk meningkatkan transparansi wasit kepada publik sepak bola Liga Inggris. Tetapi pada akhirnya rangkaian pernyataan itu belum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja wasit di dalam lapangan maupun ruangan VAR. Newcastle ingin rekrut Calvin Phillips di Januari. Calvin Phillips dikabarkan semakin berpeluang meninggalkan Manchester City pada Januari mendatang di tengah minat sejumlah klub termasuk Newcastle United dan Everton. Pemain berusia 27 tahun ini telah mengalami 15 bulan yang sulit di Etihad Stadium sejak bergabung dari Leeds United pada Juli tahun 2022, hanya tampil sebagai starter 5 kali dari 26 penampilannya untuk The Citizens di semua turnamen. Cedera dan performa luar biasa rekan gelandang Rodri adalah 2 faktor utama yang menghalangi Phillips untuk membuktikan dirinya sebagai pemain reguler tim utama musim lalu. Phillips masih memiliki sisa kontrak 5 tahun di Etihad, namun ia kini menghadapi masa depan yang tidak pasti karena semakin terpuruk di bawah asuhan Guardiola. Man City terbuka untuk membiarkan Phillips pergi musim panas ini, hanya saja sang gelandang mengungkapkan keinginannya untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya, tetapi tersingkirnya Januari dari pemenang treble kini semakin mungkin terjadi pada pemain Inggris itu. Laporan tersebut menambahkan bahwa hasil yang paling mungkin adalah peminjaman di musim dingin ketika akan ada banyak peminat terhadap jasanya. Newcastle dikatakan telah melakukan penyelidikan terhadap Phillips pada musim panas dan dapat menghidupkan kembali minat mereka pada bulan Januari.